Ya, gerak. Jam depan, gerak. Tiga, gerak. Kepada Bapak Guru kita, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita syukuri karena kita selalu diberi kesempatan, diberi nikmat sehingga kita bisa berjumpa lagi di mata pelajaran Bapak sejarah kebudayaan Islam. Baiklah, sebelum Bapak mulai, kepada ketua kelas agar membawa doa, pimpin doa. Coba. Dan yang lainnya mengikuti ya, sama-sama ya. Ayo. Itu kan corona aja kan. Sehat semua kan? Sehat. Coba ketua kelas agak diabsen biar tahu Bapak siapa yang hadir hari ini. Hadir semua ini enggak? Hadir. Kami jajan. Andres Nasional. Airun Nisa Siregar. Motripan. Ciis Surian. Kasmala. Ketua Adria Haram. Nurul Jannah Koman. Rajat Sutop. Najaruddin Haram. Sertia Sabrina. Siti Mariam Siregar. Tian Indriani Asiduan. Rizky Bisa Putra Siregar. Resmi Nasri. Silakan. Semua kan? Coba. Baiklah kepada anak kami, perhatiannya semua. Pada kali ini Bapak akan membawakan materi dan lanjutan yang karena pernah kan Bapak kupas ya, Bapak yang lewat. Kita 3 minggu yang lewat kan? Iya, Pak. Strategi dakwah Nabi besar Muhammad SAW di kota Mekah. Ya, itu materinya ya. Nah, Pak buat dulu apanya?
ini, ya. Strategi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah, ya. Jadi sebelum kita lanjutkan, mari anak kita agar menyimak video-video yang akan Bapak putar, ya. Yuk. Sekarang kami biar lebih jelas, mari bersama kita tonton dulu video yang singkat ini ya. Perhatikan. Gimana lagi jelas sampai sana? Coba perhatikan.
kalian tonton tadi video dari awal sampai akhir, sekarang akan kita jabarkan satu-satu, ya. Jadi sebelum banyak Islam di kota Mekah, Nabi besar Muhammad SAW mendapatkan perintah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk membesarkan agama Islam di Mekah, ya, di Mekah. Mayoritas Mekah pada saat itu kebanyakan kaum apa? Quraisy. Dibilang mayoritas. Jadi pada saat Nabi Muhammad SAW melanjutkan perintah Allah, menjabarkan dia, karena dari suatu daerah, ibaratnya gimana nak ya, suatu golongan, ya, dari suatu golongan dengan Nabi besar Muhammad SAW membuat strategi dia, ya. Yang pertama strateginya berdakwah secara sembunyi, ya. Ini dulu dia. Kenapa mesti harus? Berarti kan timbul pertanyaan kan? Kenapa dia harus sembunyi? Karena pada saat itu kaum Quraisy kurang senang kedatangan Nabi besar Muhammad SAW, akan jadi bentrok. Jadi membuat strategi Nabi besar Muhammad SAW berdakwah secara bersembunyi-sembunyi di rumah sahabat-sahabatnya, ya, di gua. Bagaimana caranya dibuat Nabi besar Muhammad? Saya membesarkan agama Islam ini tanpa tahu dengan orang Quraisy, ya kan? Karena datang Nabi Muhammad ke Mekah, kaum ini nggak senang, ya kan? Jadi berdakwah dia secara sembunyi-sembunyi selama kurang lebih 3 tahun. Bayangkanlah 3 tahun. Nggak langsung di depan umum, ya kan? Karena apa dia sembunyi-sembunyi? Pada saat itu Islam, agama Islam masih sedikit. Hari demi hari, pagi, siang dan malam berdakwah Nabi Muhammad. Diajaklah satu-satu kaum Quraisy ini supaya menganut agama Islam. Jadi kalau Islam, apa yang disembah? Allah. Bersujud, ya kan? Jadi kalau kamu Quraisy, apa yang disembah? Patung, ya. Baru apa lagi? Patung, batu, pohon, pohon yang besar, ya kan? Jadi Nabi Muhammad merasa kok bisa lah? Bukan dalam arti Quraisy ini bodoh, apa namanya? Bukan bodoh dalam arti nggak tahu dia, memang dia nggak tahu. Ibaratnya kurang ilmu dia, ya kan? Jadi belahan selama 3 tahun sudah mulai banyak yang menganut agama Islam yang dari Quraisy tadi, ya. Baru dia memakai strategi yang kedua. Strategi kedua, secara terbuka.
udah sembunyi, udah mulai banyak menganut Islam, ya Islam, memberanikan diri dia secara terbuka, ya di kota Mekah itu. Pada saat itu bergerombol berdakwah Nabi Muhammad SAW mengajak orang Quraisy ini supaya menganut agama Islam. Datanglah para ketua-ketua ini, ya, para sesepuh, ya kan? Dilemparinya Nabi Muhammad SAW ini waktu berdakwah, dilempar batu, diolok-olokkan, bentrok lah sampai diusir gitu, pokoknya dibadai, kayak mana supaya nggak berkembang Islam itu di Mekah pada saat itu. Jadi sudah secara terbuka, umumnya terbuka apa? Umum, ya kan? Secara umum dia. Secara umum dibuat, berarti setelah diperangi kaum Islam angkatan Nabi Muhammad, kalau diapakan pasti menang ini, ya kan? Betul nggak? Menang karena apa? Jumlahnya terlalu. Setelah Bapak terangkan kisahnya tadi itu, coba kita buat bertanya per kelompok, ya. Setiap kelompok, 1, kelompok 2, kelompok 3 membuat pertanyaan. Ayo, coba mana yang mau bertanya duluan? Kelompok mana? Kelompok mana? Ya, boleh kita kelompok 2 ini, ya. 1, 2, 3 gitu, ya. Coba apa pertanyaan, Bang? Coba dengarkan, Sidna. Dengarkan pertanyaan dia yang kurang paham supaya semua menyambung dan menyimak, ya. Ayo, apa pertanyaan? Kenapa Islam tidak boleh jual beli kepada kaum Quraisy? Gimana? Kenapa Islam tidak boleh jual beli kepada kaum Quraisy? Oh, ya. Pertanyaan kamu tadi, kenapa kaum Islam tidak boleh bertransaksi jual beli, ya? Ini yang pertanyaan tadi itu pada nomor 1 ini, kenapa tidak boleh jual beli? Inilah isi perjanjian surat tersebut, ya. Itulah surat tersebut salah satunya, supaya tidak boleh dipengaruhi Nabi Muhammad, maka tidak boleh berjumpa, tidak boleh jual beli. Paham maksudnya? Bapak jelaskan lagi supaya paham, gimana, ya? Anggaplah dulu ini Islam, ini Quraisy, ya. Ini dengar dulu, ini kan contoh, ya. Biar memahami yang pertanyaan kamu tadi. Kalau kedua orang ini sering jumpa, pasti sering mengajar, ya kan? Sementara udah tahunya tujuan Nabi Muhammad ini mau mengembangkan agama Islam, mau ditariknya lagi tuh ibaratnya dari Quraisy itu ke agama Islam. Makanya salah satunya pertanyaan tadi, Mang, tidak boleh melakukan transaksi jual beli, ya kan? Berbicara pun tidak boleh dengan para ketua-ketuanya, kan gitu kan? Yang mana? Paham kira-kira? Paham sana? Paham kan? Kenapa tidak boleh jual beli? Tujuannya ya tadi supaya tidak bisa berkembang. Ada beberapa poin, salah satunya itu, ya. Ada 6 poin, ya kan? Udah. Kelompok lain ada yang bertanya? Mang. Kenapa Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Oke, bagus. Sabar dulu, ya. Ini pertanyaan yang pertama dari kelompok 2. Transaksi jual beli, ya. Kita buat apanya, ya? Kenapa tidak boleh jual beli, kan? Tidak boleh transaksi jual beli.
Ya, kan udah dijelaskan tadi kan, itu isi dari surat atau boikot pada poin 1, ya kan? Supaya intinya Islam tidak boleh berkembang, kan itu kan? Yuk, apa tadi Mang? Sekali lagi Mang? Tidak Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi. Iya, kenapa Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi, ya? Berdakwah sembunyi aja lah buat ya. Sembunyi. Dah. Coba perhatikan dulu kelompok sana dan yang lainnya, ya. Pertanyaan dari kelompok 2, kelompok 1. Kenapa Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi kan? Karena pada saat itu masih sedikit Islam, ya kan? Masih sedikit Islam, lebih banyak lagi Quraisy. Jadi membuat strategi, ya, membuat strategi secara sembunyi-sembunyi. Itu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita, ya, pada Nabi Muhammad. Paham anak? Ya kan? Kenapa dia bersembunyi? Karena belum banyak, ya kan? Sedangkan yang udah besar berdakwah dari puluhan tahun pada lempar batu apa semua diusir, ya kan? Itulah dia, ya. Jelasnya pertanyaan yang tadi kenapa bisa sembunyi? Pada saat itu Islam masih sedikit, ya. Makanya dia berdakwah secara sembunyi. Yuk, yang lain, kelompok yang satu lagi. Yuk, apa tadi sana? Apa itu baik? Iya. Biar lebih jelasnya lagi, boikot itu adalah, ini ya. Boikot adalah salah satu surat perjanjian, ya. Surat perjanjian dalam arti memperkecil. Inilah kuen-kuen ini dibuat supaya Islam tidak bisa mengajak kaum Quraisy ke pindah ke agama kan? Tidak boleh mengikuti alur Nabi Muhammad SAW. Makanya boikot tadi itu adalah salah satu isi surat. Cuman yang kedua bisa juga boikot itu untuk memperkecil ruang lingkup, ya kan? Biar nggak boleh besar, ya. Karena apa bisa terjadi poin tersebut? Karena kalau memang kaum Quraisy pindah ke agama Islam menyembah Allah, satu faktornya ya, perdagangan patung. Pasti nggak ada yang beli, ya kan? Pasti nggak ada yang beli. Makanya patung yang kira-kira gambar-gambar yang apa, ini salah satu income atau pemasukan dari kaum Quraisy. Salah satunya ya kan? Apa mau kita jual lagi, gitulah kira-kira. Rata-rata satu orang satu patung disembah, gitulah kan. Makanya para kaum Quraisy tidak menyetujui. Ya, salah satu faktornya patung, itulah ya kan. Tak laku lagi itu kan gitu kan. Oke, baiklah anak kami. Setelah Bapak terangkan tadi strateginya semuanya, coba buat dulu kertas lembar, tulis nama, kelas, ya. Biar Bapak buat kita soal dulu setelah Bapak terangkan tadi. Oke, baiklah anak kami. Kita buat secara kelompok ya. Mengerjakan secara kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ada soal secara kelompok nanti mengerjakannya ya. Ya. Coba dengar dulu biar sama-sama tahu. Coba baca mana yang kuat-kuat soal tersebut. Beri. Biar nampak semua ya, biar jelas ya. 1. Coba sebutkan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW mengembangkan agama Islam. 2.
Dalam beberapa tahunkah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Jika siapakah nama raja yang baik hati yang bisa melindungi para saudara Nabi Muhammad SAW? 4. Coba sebutkan isi perjanjian Baitur. 5. Coba sebutkan faktor-faktor kaum Quraisy Islam tidak boleh berkembang di Mekah. Oke, coba diskusikan per kelompok ya. Buat jawabannya, Bapak beri waktu kurang lebih 15 menit ya. Agar kerjakan, dengar ya? Ya, Pak. Kelompok 1, mana? Bagus, kerjasama yang kompak ya. Kelompok 2. Oke, kelompok 3. Nah, jadi coba perhatikan anak kami. Kalau bisa membuat kerja seperti ini, bekerja sama yang baik, Bapak yakin benar semua ini? Ya, saya belum tahu lah, Bapak koreksi dulu ya. Jadi akan kita bertemu di hari berikutnya ya tentang pelajaran sejarah budaya Islam. Sebagai itu penutup dari materi ini, yang pertama strategi ada 2 ya. Ada 2 secara sembunyi dan secara umum. Setelah dilakukan dengan secara umum tidak berhasil kan? Karena dimusuhi para kaum Quraisy. Dapat perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berhijrah ke negeri Hasbi atau jumpa dengan raja. Ya kan? Proses berjumpa lanjut, berkembang lama, berdamai, aksi damai, inilah hasilnya. Ya, setelah itu berjalan terus, alhamdulillah berkembanglah Islam di daerah tersebut. Baiklah anak kami, setelah Bapak jelaskan tadi, silakan membuat lembar jawaban pada Bapak sama Bapak koreksi dulu ya. Jadi cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan materi kita tentang strategi dakwah Nabi besar Muhammad SAW di Mekah. Mungkin harapan Bapak, anak-anak kami menyimak dan mendapatkan apa sih strateginya, ya kan? Ya, Pak. Apa sih inovasinya yang dibuat Nabi besar Muhammad SAW waktu mengembangkan Islam, ya kan? Ya. Jadi kita perlu punya inovasi, ya, inovasi yang baik untuk kedepannya supaya sukses, ya. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.